Assalamualaikum sahabat matematika. Jumpa lagi di video pembelajaran matematika. Masih di materi pertidaksamaan linier satu variabel. Kali ini kita akan belajar tentang cara menentukan selesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel. Ikuti ya video ini sampai tuntas. Dalam menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel, kita cermati yuk langkah-langkah berikut ini. Langkah-langkah untuk menentukan selesaian pertidaksamaan linier satu variabel adalah: yang pertama, sederhanakan terlebih dahulu operasi yang ada, berlaku juga pada operasi dengan tanda kurung. Yang kedua, gabungkan suku yang mengandung variabel ke dalam satu ruas. Yang ketiga, menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. Yang keempat, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. Yang kelima, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, tetapi tanda pertidaksamaannya berubah. Di mana ketika tanda lebih besar atau lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil atau lebih kecil sama dengan ketika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Atau tanda lebih kecil sama dengan menjadi lebih besar atau lebih besar sama dengan. Nah, perhatikan yuk contoh-contoh berikut ini. Selesaikan pertidaksamaan X tambah 6 lebih kecil 13 dan tuliskan selesaiannya dalam garis bilangan. X tambah 6 lebih kecil dari 13. Terlihat di sini persamaan mengandung operasi penjumlahan, yaitu ditambah 6. Maka kedua ruas harus ditambahkan dengan negatif 6 atau dikurang dengan 6. X tambah 6 kurang 6 lebih kecil dari 13 dikurang 6. X ditambah 0 lebih kecil dari 13 dikurangi 6 sama dengan 7. Maka dapat dituliskan X lebih kecil dari 7. Jadi, selesaiannya adalah X lebih kecil dari 7. Coba kita cek ya. Kita pilih salah satu bilangan yang lebih kecil dari 7, misalkan 6. Maka, X tambah 6 lebih kecil dari 13. X-nya diganti dengan 6. 6 ditambah 6 lebih kecil dari 13. 12 lebih kecil dari 13. Pernyataan ini bernilai benar. Maka selesaian dari X tambah 6 lebih kecil dari 13 adalah X lebih kecil dari 7. Bagaimana cara menggambarkannya dalam garis bilangan? Letakkan titik dengan bulatan kosong di angka 7. Kemudian, tariklah tanda panah ke arah sebelah kiri, karena bilangan-bilangan yang lebih kecil dari 7 terletak di sebelah kiri angka 7. Perhatikan contoh kedua. Selesaikan pertidaksamaan 15 lebih kecil sama dengan 20 ditambah X dan tuliskan selesaiannya dalam garis bilangan. (15) lebih kecil sama dengan 20 ditambah X. Persamaan mengandung operasi penjumlahan, yaitu ditambah 20. Maka kedua ruas ditambahkan dengan negatif 20. 15 dikurangi 20 lebih kecil sama dengan 20 dikurangi 20 ditambah X. 15 dikurangi 20 sama dengan negatif 5. Lebih kecil sama dengan 0 ditambah X. Negatif 5 lebih kecil sama dengan X. Atau X lebih besar sama dengan negatif 5. Jadi selesaiannya adalah X lebih besar sama dengan negatif 5. Kita cek yuk, pilihlah salah satu bilangan yang lebih besar dari negatif 5, misalkan negatif 2. Maka 15 lebih kecil sama dengan 20 ditambah X adalah 15 lebih kecil sama dengan 20 ditambah negatif 2. 15 lebih kecil sama dengan 18. Betul salah 15 lebih kecil sama dengan 18? Benar. Jadi selesaiannya adalah X lebih besar sama dengan negatif 5. Dalam garis bilangan, gambarlah titik dengan bulatan penuh di angka negatif 5. Kemudian,
Bilangan-bilangan yang lebih besar dari negatif 5 terletak di sebelah kanan. Kalian bergerak ke arah sebelah kanan. Contoh nomor 3, selesaikan pertidaksamaan 3x tambah 5 lebih besar dari 14 dan tuliskan selesaiannya dalam garis bilangan. 3x tambah 5 lebih besar dari 14. Persamaan mengandung operasi penjumlahan, yaitu positif 5. Maka, kedua ruas ditambahkan dengan negatif 5. Di ruas sebelah kiri, 3x tambah 5 dikurang 5 lebih besar dari 14 dikurang 5. 3x ditambah 0 lebih besar dari 14 dikurang 5 sama dengan 9. Bisa dituliskan menjadi 3x lebih besar 9. Kita lihat bahwa persamaan mengandung operasi perkalian, yaitu dikali positif 3. Maka kedua ruas dibagi dengan positif 3. Tanda pertidaksamaan tidak berubah. 3x dibagi 3 lebih besar dari 9 dibagi 3. X lebih besar dari 3. Jadi, selesaiannya adalah X lebih besar dari 3. Dengan menggunakan garis bilangan, letakkan titik dengan bulatan kosong di angka 3. Kemudian, bergeraklah ke arah sebelah kanan dari 3 untuk menunjukkan bilangan-bilangan yang lebih besar dari 3. Soal nomor 4. Selesaikan pertidaksamaan negatif 3x dikurang 2 lebih kecil sama dengan 5 dan tuliskan selesaiannya dalam garis bilangan. Negatif 3x dikurang 2 lebih kecil sama dengan 5. Persamaan mengandung operasi pengurangan, yaitu negatif 2 atau dikurang 2. Maka kedua ruas akan kita tambahkan dengan positif 2. Negatif 3x dikurangi 2 ditambah 2 di ruas sebelah kiri lebih kecil sama dengan 5 ditambah 2 di ruas sebelah kanan. Negatif 3x dikurangi 0 atau ditambah 0 tidak masalah. Lebih kecil sama dengan 5 ditambah 2 adalah 7. Tuliskan kembali negatif 3x lebih kecil sama dengan 7. Terlihat di sini persamaan mengandung operasi perkalian, yaitu dikali negatif 3. Maka kedua ruas akan kita bagi dengan negatif 3. Ingat, ketika kita melakukan pembagian dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan berubah. Tadinya lebih kecil sama dengan menjadi lebih besar sama dengan. Negatif 3x per negatif 3 lebih besar sama dengan 7 per negatif 3. Terlihat ya, tadinya lebih kecil sama dengan berubah menjadi lebih besar sama dengan. X lebih besar sama dengan 7 per negatif 3. Atau bisa dituliskan menjadi X lebih besar sama dengan negatif 7 per 3. Jadi selesaiannya adalah X lebih besar sama dengan negatif 7 per 3. Atau X lebih besar sama dengan negatif 2,33. Jika dituliskan dalam garis bilangan, kalian letakkan titik dengan bulatan penuh di antara angka negatif 2 dan negatif 3. Kemudian yang diminta adalah lebih besar, maka daerahnya adalah terletak di sebelah kanan dari negatif 2,33. Contoh soal selanjutnya, tentukan selesaian dari pertidaksamaan 2 dalam kurung X dikurangi 4 lebih besar sama dengan 2 ditambah 4 dikali dalam kurung X dikurangi 4 untuk X bilangan bulat. Ingat, kalau ada bilangan di depan tanda kurung, artinya kita harus mengalihkan terlebih dahulu bilangan yang di depan dengan bilangan yang ada di dalam kurung. Kita akan sederhanakan terlebih dahulu.
bentuk aljabar perkalian. Selanjutnya, tetapkan variabel hanya ada di satu ruas ya. Kita misalkan hanya ada di ruas sebelah kiri. 2 dikali X adalah 2X. 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Lebih besar sama dengan 2 ditambah 4 dikali X, 4X. 4 dikali negatif 4 sama dengan negatif 16. 2X dikurangi 8 lebih besar sama dengan di ruas sebelah kanan ada suku sejenis 2 dan 16 ya. Di sini kita operasikan dulu. 2 dikurangi 16 adalah negatif 14 ditambah 4X. Baru sekarang kita lakukan penjumlahan di kedua ruas. Di sini ada dikurang 8, maka kita akan tambahkan kedua ruas dengan negatif 8. 2X dikurang 8 ditambah 8 lebih besar sama dengan negatif 14 ditambah 4X ditambah 8. Selanjutnya, ruas sebelah kiri tinggal 2X, ruas sebelah kanan negatif 14 ditambah 8 adalah negatif 6 ditambah 4X. Karena kita sudah menetapkan variabel hanya ada di satu ruas, maka yang di ruas sebelah kanan kita hilangkan. Kita akan tambahkan kedua ruas dengan negatif 4X atau 2X dikurang 4X lebih besar sama dengan negatif 6 dikurangi 4X ditambah 4X. 2X dikurangi 4X sama dengan negatif 2X. Lebih besar sama dengan negatif 6. Bagilah kedua ruas dengan negatif 2. Lihat koefisien X. Tanda pertidaksamaan berubah ya. Ingat yang tadi, ketika kita membagi atau mengali dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan berubah. Negatif 2X dibagi negatif 2 lebih kecil sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2. Jadi X lebih kecil sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih kecil sama dengan 3, X-nya anggota bilangan bulat. Contoh soal berikutnya, tentukan selesaian dari persamaan negatif 5X ditambah 3 dibagi negatif 2 lebih besar dari X ditambah 3 untuk X bilangan asli. Negatif 5X plus 3 per negatif 2 lebih besar dari X ditambah 3. Kalikan kedua ruas dengan penyebut dari pecahan, yaitu negatif 2, agar pertidaksamaan tidak memuat bilangan pecahan. Karena pengali dengan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Negatif 2 dikali negatif 5X ditambah 3 per negatif 2 di dalam kurung lebih kecil dari negatif 2 dikali X ditambah 3. Tanda pertidaksamaan sudah berubah. Negatif 5X ditambah 3 lebih kecil dari negatif 2 dikali X sama dengan negatif 2. Negatif 2 dikali positif 3 sama dengan negatif 6. Tambahkan kedua ruas dengan negatif 3. Sehingga diperoleh negatif 5X tambah 3 dikurangi 3 lebih kecil dari negatif 2X kurang 6 kurang 3. Di ruas sebelah kiri tinggal negatif 5X, di ruas sebelah kanan menjadi negatif 2X dikurang 9. Sekarang kita akan tambahkan kedua ruas dengan positif 2X agar variabel hanya ada di ruas sebelah kiri. Negatif 5X ditambah 2X lebih kecil dari negatif 2X tambah 2X dikurangi 9. Ya, negatif 5X ditambah 2X sama dengan negatif 3X lebih kecil dari negatif 9. Kemudian kita akan bagi kedua ruas dengan negatif 3. Lihat koefisien X ya, tanda pertidaksamaan berubah karena membagi dengan bilangan negatif. Negatif 3X per negatif 3 lebih besar dari negatif 9 per negatif 3. Jadi X lebih besar dari 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih besar dari 3, X-nya anggota bilangan asli.
Yuk kita pelajari penerapan pertidaksamaan linear satu variabel dalam masalah nyata. Mobil box dapat mengangkut muatan tidak lebih dari 2000 kg. Berat supir dan kernetnya adalah 150 kg. Mobil box akan mengangkut beberapa kotak barang. Tiap kotak beratnya 50 kg. Tentukan berapa banyak kotak maksimal dapat diangkut dalam satu kali pengangkutan. Kita jawab. Kita misalkan banyak kotak yang akan diangkut adalah Y. Lihat pertanyaan untuk menentukan apa yang harus dimisalkan. Dalam situasi ini adalah banyak kotak. Berdasarkan situasi tersebut, maka banyak kotak yang dapat diangkut dikali berat kotak, ditambah berat supir dan kernet tidak boleh lebih dari daya angkut mobil box. Y dikali 50 ditambah 150 lebih kecil sama dengan 2000. Y adalah banyak kotak. 50 adalah berat setiap kotak. Dan 150 adalah berat supir dan kernetnya. 2000 adalah daya angkut mobil box. Tidak boleh lebih dari 2000. Y dikali 50 sama dengan 50Y. Ditambah 150 lebih kecil sama dengan 2000. Kurangkan kedua ruas dengan negatif 150 atau tambahkan kedua ruas dengan negatif 150. 50Y ditambah 150 dikurangi 150 lebih kecil sama dengan 2000 dikurangi 150. 50Y ditambah 0 lebih kecil sama dengan 1950. 50Y lebih kecil sama dengan 1950. Kita bagi kedua ruas dengan 50. Lihat koefisien dari Y. 50Y dibagi 50 lebih kecil sama dengan 1950 dibagi 50. Didapat Y lebih kecil sama dengan 39. Jadi banyak kotak yang akan diangkut atau dapat diangkut untuk satu kali angkut adalah 39 kotak. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk memahami bagaimana cara menentukan selesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Tetaplah berlatih agar kalian semakin terampil dalam mengerjakan soal-soal matematika. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.